adik-adik, gimana kabar kalian semua sepanjang minggu ini? Cici harap selalu kabar baik. Yuk, pada pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau siapin hati kita mau berdoa. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu buat kami. Sebentar, kami akan memulai kebaktian. Kau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, yuk sekarang kita mau muji dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu buah pujian. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, kita harus selalu ingat kalau Tuhan Yesus ada di semua masa kehidupan kita. Di saat senang, di saat sedih, Dia ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau siapin yang terbaik, waktu yang terbaik buat dengar firman Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian. Gak kelihatan, tapi aku mau percaya bahwa firman-Mu pelita bagi setiap jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau yang pakai guru-guru sekolah minggu yang akan
menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo Shalom adik-adik, senang sekali hari ini kakak bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik apa kabar? Kakak harap adik-adik dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kira-kira siapa adik-adik yang ketika waktu masih sekolah secara onsite pernah nih melakukan karawisata atau study tour? Coba, siapa yang pernah? Ya, dulu adik-adik pasti pernah melakukan karawisata atau kunjungan wisata ke suatu tempat, misalnya kebun binatang, pabrik coklat, pabrik susu, atau museum. Ya, adik-adik pasti pernah melakukan study tour ke tempat-tempat tersebut ya. Di situ adik-adik bisa belajar, adik-adik bisa mengetahui tentang isi dari tempat tersebut. Nah, kakak mau cerita saat ini di mana pada tahun 1940-an seorang profesor yang bernama Dr. Orr mengajak para mahasiswa teologia untuk melakukan study tour. Mahasiswa teologia itu apa ya? Nah, mahasiswa teologia itu adalah mahasiswa yang belajar mengenai Alkitab atau mendalami Alkitab di universitas atau di sekolahnya. Nah, ketika itu Profesor Orr mengajak para mahasiswanya untuk mengunjungi sebuah pastoral atau rumah di mana para hamba Tuhan tinggal. Nah, waktu itu pastoral yang dikunjungi itu adalah pastoral milik atau yang pernah ditinggali oleh seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal pada masanya. Pada sekitar tahun 1700-an, hamba Tuhan yang bernama John Wesley pernah tinggal di rumah tersebut. Nah, saat itu Dr. Orr mengajak para mahasiswanya untuk berkeliling rumah tersebut. Sampai suatu saat, Dr. Orr mengajak mahasiswanya untuk memasuki sebuah ruangan. Dan ternyata ruangan tersebut adalah kamar tidur John Wesley. Dr. Orr memperlihatkan kepada mahasiswanya suatu tempat di mana John Wesley sering berlutut selama berjam-jam untuk berdoa kepada Tuhan. Apa sih yang John Wesley doakan? John Wesley saat itu mendoakan agar supaya di Inggris dan Amerika terjadi kebangunan rohani, biar banyak orang yang mengenal dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Saat itu, Dr. Orr menjelaskan bahwa John Wesley sering menghabiskan waktunya di kamar tersebut berjam-jam, berlutut, berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya, Dr. Orr dan para mahasiswanya kembali melanjutkan berkeliling ke dalam rumah tersebut untuk melihat apa saja yang ada di rumah tersebut. Sampai akhirnya, mereka sudah selesai dan mereka kembali akan pulang menggunakan kendaraan yang mereka pakai. Nah, biasa kan sebelum pulang nih, Dr. Orr mengecek dulu nih kira-kira mahasiswanya sudah komplit semua atau belum. Dan Dr. Orr ini menghitung jumlah mahasiswanya. Dan ternyata ada seorang mahasiswa yang tidak ada. Wah, Dr. Orr bingung, kemana mahasiswa tersebut ya? Dan akhirnya Dr. Orr kembali lagi ke rumah tersebut, ke rumah pastoral tersebut, dan mencari ke sekeliling rumah, ke dalam ruangan di mana mahasiswa itu berada. Dan akhirnya Dr. Orr menemukan mahasiswa tersebut berada di salah satu ruangan yang merupakan tempat tidur daripada John Wesley. Dr. Orr terkejut. Ketika itu Dr. Orr melihat bahwa mahasiswa tersebut sedang berlutut dan berdoa di tempat yang sama persis John Wesley sering lakukan, berdoa selama berjam-jam kepada Tuhan. Dan Dr. Orr melihat bahwa mahasiswa tersebut sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam doanya, mahasiswa tersebut berkata, "Lakukan lagi Tuhan, lakukan lagi Tuhan, lakukan lagi bersama dengan aku." Itu Dr. Orr mendengar bahwa mahasiswa tersebut berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Lakukan lagi Tuhan, lakukan lagi Tuhan." Dan akhirnya singkat cerita, Dr. Orr pun akhirnya mengajak mahasiswa tersebut untuk kembali pulang. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Tuhan mendengar dan mengabulkan doa tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Tuhan melakukan kembali kebangunan rohani yang ketika itu didoakan atau diharapkan oleh murid itu di dalam doanya. Dan bukan itu saja, Tuhan pun mengabulkan bahwa kebangunan rohani itu dilakukan oleh sang murid bersama-sama dengan Tuhan, sesuai dengan doanya.
Adik-adik, tahu siapa murid yang dimaksud itu? Dia adalah Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang terkenal, hamba Tuhan yang telah membuat ribuan orang bertobat, hamba Tuhan yang telah membawa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, Tuhan bisa memakai siapa saja, baik itu anak kecil, anak remaja, para orang tua, siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Bahkan pekerjaan yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu, di masa lampau, mukjizat yang Tuhan pernah lakukan di masa lampau, itu bisa terjadi saat ini. Bulan Oktober adalah bulan misi penginjilan yang ditetapkan oleh Gereja Bethel, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat melakukan misi. Kak, misi itu apa ya? Misi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membagikan kasih Yesus atau memperkenalkan kasih Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Lalu, mengapa misi itu harus dilakukan ya? Karena itu adalah perintah Tuhan. Dalam Markus 16 ayat 15, Tuhan berfirman, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, jadi, misi adalah perintah dari Tuhan yang harus kita lakukan. Mungkin adik-adik berkata, bagaimana mungkin? Saya kan masih kecil, saya belum bisa apa-apa. Ngomong saja mungkin aku masih sulit. Nah, adik-adik, ingat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya. Dan misi penginjilan bisa dilakukan dengan cara yang sederhana oleh adik-adik semua. Misalkan adik-adik ketika adik-adik ujian tidak mencontek, adik-adik taat kepada orang tua, adik-adik hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika adik-adik hidupnya sesuai dengan firman Tuhan dan orang melihat kehidupan adik-adik, adik-adik sudah menjadi saksi Kristus loh. Nah, itu yang dinamakan misi penginjilan. Adik-adik, saat ini kakak mau berdoa untuk adik-adik yang mau dipakai Tuhan. Adik-adik yang mau menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan kepada sesama manusia di dalam dunia ini. Nah, adik-adik yang mau didoakan, silakan adik-adik bisa letakkan tangan kanan adik-adik di dada dan kakak akan berdoa untuk adik-adik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang meletakkan tangannya di dada Tuhan. Mereka yang rindu Tuhan dipakai oleh Engkau untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menyatakan atau memberitakan tentang kasih-Mu Tuhan kepada sesama manusia di dalam dunia ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan, walaupun mereka adalah anak-anak kecil Tuhan, tetapi biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan yang membuat mereka mampu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan perlengkapi mereka dengan roh yang daripada-Mu Tuhan, jadikan mereka alat-Mu, jadikan mereka saksi-Mu Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Nah adik-adik, terima kasih buat adik-adik yang sudah mau menjadi saksi Tuhan. Mari adik-adik, kiranya adik-adik hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah adik-adik, cerita untuk minggu ini sampai di sini, dan ayat hafalan minggu ini terambil dari Roma 12 ayat 11. Ayat hafalan minggu ini, Roma 12 ayat 11, yang berbunyi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjadikan kami semua Tuhan saksi-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyatakan kasih-Mu Tuhan kepada sesama kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan dalam setiap kehidupan yang kami lakukan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, di dalam studi, dalam apapun yang kami lakukan, kiranya Engkau yang membuat berhasil Tuhan. Engkau juga yang memberkati orang tua kami Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua Tuhan, dan berkat yang daripada-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, aktivitas kita minggu ini kita mau membuat bola-bola Oreo. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah Oreo, susu kental manis coklat, dan meses warna-warni. Nah, alat-alat yang diperlukan adalah plastik untuk tempat menghancurkan Oreo, sarung tangan, kalau nggak punya bisa diganti sama plastik biasa ya. Ulekan untuk menghancurkan Oreo, wadah, marshmallow, dan juga tusuk sate. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama kita masukkan Oreonya ke dalam plastik. Setelah Oreonya kita masukkan ke dalam plastik, kita hancurkan menggunakan ulekan sampai halus ya. Kalau Oreonya udah halus, kita pindahin ke wadah kayak gini ya. Step selanjutnya, kita masukkan susu kental manis secukupnya ya. Setelah itu kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, kita bentuk menjadi bulat-bulat ya. Setelah jadi bentuk bulat begini, kita taruh di dalam meses dan kita baluri sampai semua permukaannya tertutup dengan meses. Dan lakukan sampai semua adonan habis. Setelah bola-bola coklatnya jadi, kita susun bola-bola coklat dan marshmallow-nya seperti ini ya. Lakukan sampai semua bola-bola coklat habis ya. Oh ya, hati-hati ya saat memasukkan bola-bola coklat dan marshmallow-nya. Yeay, jadi deh, cemilan ini bisa kalian nikmati bersama keluarga di rumah. Selamat mencoba ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Dadah!